Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita masih diberikan kesehatan ya untuk menjalani hari-hari, menjalani aktivitas perkuliahan kita. Nah, untuk minggu ini kita akan masuk ke penanganan form ya. Jadi kita udah mempelajari tentang PHP ya, struktur dasarnya. Nah, pasti kalian juga bingung kan kenapa apa sih kaitannya dengan website ya, pembangunan website gitu kan. Nah, hari ini kita akan membahas keterhubungan antara PHP yang kita buat ya, bahasa pemrograman yang udah kita pelajarin sedikit dengan membuat sebuah website yang dinamis ya, walaupun kita belum membahas tentang database. Cuman kita akan mempelajari tentang form. Jadi selama di semester lalu kan kalian sudah mempelajari form pada HTML, di mana tampilannya itu yang seperti ini ya, form. Yang kita bisa mengisikan input ke dalamnya, ini form. Ya kan? Ini form juga. Nah, inilah contoh-contoh form yang ada di website ya. Misalnya ini di halaman Facebook, ini di halaman Shopee, dan ini mungkin di halaman sebuah website untuk mengetikkan komentar ya. Inilah contoh-contoh dari form. Nah, di semester lalu kan kalian udah membahas juga tentang form pada HTML. Namun, ketika kita memilih atau mengklik tombol submit, misalnya di sini ya kan, sign up misalnya. Nah, hasilnya itu kan belum keluar kan, belum diproses datanya yang udah diinput. Kecuali kalau kalian beda dengan hal kita mengklik tombol suatu tombol tapi ke halaman selanjutnya. Nah, itu kan hanya sebagai link ke halaman selanjutnya. Tapi ini form itu adalah untuk menginput data masukan. Seperti ini ada misalnya mau menginput teks ataupun angka ataupun password. Nah, apa yang diproses? Nah, diproseslah ketika kita mengklik tombol submit atau tombol save ya. Seperti ini. Nah, di mata kuliah di hari ini, di pembahasan tentang form kita ini, saya tidak akan membahas lagi bagaimana cara pembuatan form teks, ataupun form password, ataupun form select, radio, dan lain-lain. Nah, itu kalian tetap harus buka modul yang sudah diberikan di semester lalu, ya kan? Tentang form. Jadi materi kita ini langsung ke pemrosesannya, ya. Jadi bukan belajar dari awal lagi tentang form karena form udah dipelajari di HTML. Oke. Nah, form inputan dibuat dengan tag-tag HTML ya, seperti yang udah tadi dijelaskan. Yang form-form ini dibuat oleh tag HTML, ya. Nah, PHP itu di mananya? PHP itu untuk memprosesnya. Paham ya? PHP itu untuk skrip pemrosesan. Jadi tetap tampilan itu adalah menggunakan HTML dan CSS ya untuk desainnya. Kalau untuk PHP sendiri adalah untuk pemrosesannya. Nah, halaman yang mengandung form murni atau tidak ada skrip PHP tidak harus disimpan dalam bentuk PHP, bisa dalam bentuk HTML. Jadi, ketika kita membuat
suatu website, boleh kita hanya menggunakan .html aja kalau hanya untuk menampilkan saja. Kalau untuk memprosesnya, baru kita membuat file PHP. Jadi bisa kita pisah filenya, bisa kita gabung. Tapi yang saya contohkan adalah nanti untuk membuat website di mana untuk tampilan aja filenya berbeda, file HTML. Nah, untuk proses kita pakai file PHP tersendiri, seperti yang di contoh-contoh sebelumnya kan, ada proses.php. Nah, jadi kita seperti itu ya. Jadi HTML aja, PHP khusus PHP aja. Nah, untuk merancang sebuah form inputan, setidaknya ada 3 hal yang penting. Nah, yaitu ada method, kemudian action, ada button submit ya. Jadi untuk form ini, nih, penggunaan form membutuhkan 3 hal yang perlu kalian pahami, yaitu ada method, kemudian action, ada submit button. Nah, metode dari sebuah form menentukan bagaimana data inputan form dikirim. Metode ini ada 2 macam, yaitu get dan post. Nah, metode ini menentukan bagaimana data inputan dikirim dan diproses oleh PHP. Sedangkan action dari sebuah form menentukan di mana data inputan dari form diproses. Nah, jika action dikosongkan, maka dianggap proses form terjadi di halaman yang sama. Jadi halaman form dan halaman proses bisa saja dipisah atau dijadikan satu, seperti yang saya bilang tadi ya. Jadi nanti kita akan membahas masing-masingnya, metode, action. Jadi agar lebih paham bagaimana sih apa itu si get, apa sih post ya kan, apa sih action, seperti itu. Nah, kemudian submit button. Nah, submit button juga udah dipelajarin ya di semester lalu tentang form. Jadi, submit button merupakan sebuah tombol pada umumnya yang berfungsi sebagai trigger pengiriman data dari form inputan. Nah, jika tombol ditekan, maka data form akan dikirimkan atau diproses di halaman yang sudah ditentukan pada atribut action. Jadi, ketika submit, ini misalnya ada tombol submit ya, misalnya save ataupun submit. Nah, ketika kita klik di sini tombolnya, dia akan mencari action yang ada. Actionnya ke ngapain ini? Memproses ke halaman mana? Seperti itu. Nah, nanti agar lebih paham kita bahas satu persatu. Nah, sekarang kita masuk ke metode dulu ya, yang tadi ya. Ada metode, action, dan submit button. Nah, yang pertama kita bahas metode dulu. Seperti yang tadi udah dibilang kan, bahwa metode itu ada 2 ya di dalam pemrograman PHP, yaitu ada get maupun post. Nah, penggunaannya bagaimana? Di mana peletakannya? Jadi peletakannya itu adalah di sini, di form. Jadi coba kalian lihat program kalian, website kalian yang di semester lalu, apakah ada form, tag form di situ udah ada method dan action-nya seperti ini. Nih, method dan action-nya, apakah sudah ada? Biasanya sudah ada, tapi dikosongkan. Jadi isinya hanya petik seperti ini aja, jadi dikosongkan. Nah, seperti ini ya. Mungkin seperti ini di form di semester lalu kalian. Coba dicek. Nah, jadi penggunaan metode di form ini di dalam tag form ya. Jadi ada form, kemudian metode. Nah, metodenya itu kita pilih. Kita mau metode apa nih? Mau mau metode post ataupun metode get. Nah, kemudian action-nya juga di dalam tag form. Ya, ini ada metode di dalam tag form dan ada action di dalam tag form. Nah, fungsinya apa? Nah, nanti akan kita bahas ya, perbedaannya ini kita bahas metode terlebih dahulu ya. Nah, ini seperti biasa ya, inputan, ini text, ini name, ini value. Nah, jangan lupa juga di sini ada name-nya ya, untuk akan memanggil. Nah, jadi di
sebuah website yang mengandung form, itu berbeda-beda metodenya. Jadi terserah kita mau pakai apa nih. Bebas ya, mau pakai post ataupun get. Nah, apa sih bedanya antara get dan post pada PHP ya? Nah, metode post, ini yang post dulu ya. Ketika kita menggunakan metode post pada form, akan mengirimkan data atau nilai langsung ke action untuk ditampung tanpa menampilkan pada URL. Jadi dia langsung ya memproses ke action-nya. Nah, kalau get akan menampilkan data atau nilai pada URL, kemudian akan ditampung oleh action. Jadi ketika kita menggunakan metode get, nanti di URL kalian itu akan muncul data ataupun nilai berkaitan dengan action yang ada. Nah, nanti kita akan lihat perbedaan get maupun post ya. Nah, kemudian kalau metode post ini menggunakan variabel seperti ini kalau menggunakan variabel post. Jadi nanti ketika kita mau memproses kan, nih yang tadi kan gini, ini di halaman HTML. Ya kan? Di halaman HTML-nya itu adalah form, ya kan? Nah, untuk ininya, pemrosesannya, ketika untuk memprosesan, ketika kita memilih metodenya post, maka pemrosesan di file PHP-nya itu seperti ini. Ini file PHP-nya ya, seperti ini. Jadi untuk menampung data atau menyimpan nilai, pakai variabel underscore post. Baru dalam kurung siku, name dari formnya. Jadi di sini contohnya adalah nama, ya kan? Nama ini diambil dari mana? Nama ini diambil dari sini, name-nya berdasarkan name, nih dia. Jadi connect ke sini dia. Jadi di sini file HTML kan udah kita buat nih. Oh, satu input type-nya text ya kan? Jadi kan bentukannya gini nih. Ya kan? Baru apa di bawahnya? Oh, ada input type submit. Berarti ada tombol submit di bawah, ya kan? Submit. Ini form text. Nah, form text ini, name-nya itu adalah nama, ya kan? Sudah dibuat, diinisialisasi bahwa si form text itu name-nya nama. Nah, untuk menyimpan nilai menyimpan nilai di dalam form ini nanti menggunakan metode post di mana kita menyimpannya di sini menggunakan ini seperti ini. Jadi variabel underscore post baru di dalamnya adalah name. Ini name ya. Name dari form yang ada. Nah, kalau get, bagaimana get? Nah, bedanya adalah ya hanya mengganti post yang di sini menjadi get. Nah, kemudian di sini kalian bisa lihat nih di sini. Nah, ini kan URL-nya. Nah, di URL-nya ini kita bisa nampak action-nya bagaimana. Datanya. Seperti yang tadi ya, perbedaan antara post dan get di sini kan. Ini kalau post dia langsung, jadi nanti di URL-nya itu nggak ada tampilan apapun. Nah, kalau get, nanti di URL-nya nampak bahwa kita mengambil nilai dari nama, name-nya nama. Seperti itu. Nanti kita akan coba ya. Nah, kemudian perbedaannya lagi adalah metode post data yang dikirim tidak terbatas, sedangkan get tidak boleh lebih dari 2047 karakter. Jadi, penggunaan post tidak terbatas. Nah, yang kita gunakan di dalam contoh ini juga kebanyakan menggunakan ini ya, metode get tapi. Ada metode get, ada metode post. Tapi yang saya pakai kebanyakan di sini post ya. Nanti ada dicontohkan metode get maupun metode post.
Jadi itu terserah kalian ya, mau pakai method get ataupun post, itu nggak ada masalah. Perbedaannya hanya yang tadi itu aja. Oke, nah kemudian itu udah paham ya antara perbedaan metode post maupun get. Jadi nggak ada masalah kalian mau pakai apa. Itu udah ya tentang metode. Nah kemudian kita masuk ke action. Nah, action atribut pada HTML form berfungsi untuk mendefinisikan tindakan apa yang akan dilakukan ketika formulir dikirimkan. Jadi, ketika kita mengklik tombol submit misalnya, ya kan, nah itu dia akan memproses kemana nih action yang di sini nih. Nah, ini dia kan action ya. Jadi saya hapus dulu ya, biar kelihatan. Oke, nah ini kan action di sini kan method dan action itu ada di dalam tag form ya. Nah, action itu dia mau mengarah kemana nih? Mau memproses apa nih? Nah, jadi di sini contohnya adalah action ini mau memproses si action.php. Maksudnya adalah ketika tombol submit ditekan, tombol submit yang ini, diklik, dia akan memanggil atau memproses action.php. Paham ya? Jadi action itu adalah ya aksinya, aksi di mana ketika form itu diklik, disubmit ya. Oke, paham ya? Jadi action itu adalah aksi di mana mau melakukan proses apa nih setelah diklik. Jadi di sini contohnya adalah mau memproses halaman action.php ya. Jadi kita coba ya. Ini ya, umumnya untuk menyerahkan data ke server adalah dengan menggunakan tombol submit ya. Nah, dengan kata lain, action atribut ini artinya mau dieksekusi di mana data itu ketika tombol submit diklik. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke ininya ya, pembuatannya ya, penulisannya bagaimana. Nah, penulisan form ada dua cara ya. Yang pertama itu adalah menyatukan antara form dan proses seperti yang tadi. Jadi HTML ini kan form, ini HTML, ya kan? Proses ini PHP. Jadi cara yang pertama adalah menyatukan antara HTML dan PHP. Jadi otomatis di dalam satu file terdiri dari HTML dan PHP. Nah, ini cara pertama. Proses pengolahan form dilakukan di halaman yang sama dengan form inputannya. Jika proses penanganan form berada di satu halaman, maka value atribut action pada tag form tidak perlu diisi, dikosongkan. Ya kan? Mengapa? Karena tadi udah kita bahas bahwa kalau action dia akan mau memproses ke halaman apa ya kan? Mau memproses ke action.php nih contohnya. Ya kan? Action itu adalah mau memproses action.php. Sedangkan kalau kita gabungkan antara HTML file yang ini dengan prosesnya, jadi action ini nggak usah membuat halaman action-nya, karena di dalam file HTML ini udah ada PHP-nya. Jadi bentuknya seperti ini aja nanti. Oke, jadi kita coba ya, biar lebih paham. Oke, bisa juga dikosongkan. Nah, yang pertama, contoh 1, bisa kalian coba nih ya. Kalian buat input 01.php. Jadi di sini kita membuat file HTML ya. Ini batasnya nih. Nah, dari sini ke sini itu file apa? HTML kan pastinya. Nah, dari sini ke bawah file PHP. Nah, itu bisa. Ini cara pertama. Jadi, di dalam satu file itu terdiri dari HTML dan PHP. Nah, otomatis karena ada file PHP di dalamnya, script PHP di dalamnya, maka nama filenya adalah .php. Paham ya? Jadi, ketika ada HTML dan PHP, otomatis filenya itu berekstensi PHP. Jangan HTML. Kalau HTML, dia tidak akan membaca script PHP-nya.
Oke, jadi ini contohnya ketika menggabungkan script HTML dan script PHP. Jadi dia diproses di halaman yang sama. Paham ya? Diproses di halaman yang sama. Jadi kita lihat di sini ya. Jadi ini halaman HTML biasa di mana judulnya adalah pengolahan form, kemudian di bodinya ada form ya, ada form di mana formnya itu hanya ada tulisan nama Anda titik 2 baru input type-nya teks. Baru di bawahnya ada tombol submit, tombol input, ya kan? Name-nya ini input. Ini name-nya nama. Nah, karena di sini contohnya adalah metode pakai post ya. Nah, itu terserah ya, tadi udah saya jelaskan mau post ataupun get. Nah, kemudian di action-nya ini kita kosongkan. Kenapa dikosongkan? Karena prosesnya itu ketika diklik tombol input, dia akan memproseskan berdasarkan action kan. Nah, karena dia di halaman yang sama prosesnya di bawah ini, dia dikosongkan aja. Nah, ini contohnya. Tapi nanti ketika ini file PHP-nya kita pisah dengan file tersendiri, maka kita masukkanlah nama file PHP-nya di sini. Nah, coba kalian coba ya. Jangan lupa di SAMPP-nya ya, saya belum mengaktifkan SAMPP-nya. Di running Apache dan MySQL-nya. Kemudian buka VS Code-nya. Oke, ini dia ya. Oke, ini dia ya. Nah, baru kita buka baik 6. Nah, ini tampilannya. Jadi tampilannya itu hanya form dengan tulisan nama Anda, titik 2 baru form, baru di bawahnya adalah input input type-nya submit ya, di mana value-nya tulisannya input. Nah, kemudian kita bisa melihat di sini prosesnya bagaimana. Nah, untuk pemrosesannya, di minggu lalu udah kita bahas bahwa iset ini adalah untuk melakukan pengecekan ya kan. Nah, di sini kita bisa lihat untuk pemrosesannya menggunakan struktur kondisi. Di mana jika kita mengambil metodenya post tadi ya kan. Nah, jika yang pertama adalah melakukan pengecekan terhadap si input yang bernama si input ini adalah yang nama dari tipenya yang input type-nya submit ya. Nih, jadi kita melakukan jika button submit-nya itu diklik ya kan, maka kita membuat sebuah variabel baru. Jadi ada variabel nama sama dengan pengambilan atau penyimpanan data dari si file name-nya ini. Si nama ini adalah name dari sini. Kemudian kita akan langsung menampilkan menggunakan echo nama Anda titik 2 baru kita memanggil si variabel. Paham ya? Jadi apa tadi si metodenya ini adalah kan membuat variabel si variabel post. Nah, ini berfungsi untuk menyimpan nilai ya. Menyimpan nilai di mana yang mau disimpan di sini adalah nilai dari si nama. Nama ini berdasarkan dari name-nya si input type text tadi yang di sini. Jadi ketika kita diklik di sini, misalnya Kartika Balkis ya. Nah, ketika kita klik input di sini, di sebelah kiri, kita klik input, maka
value dari form teks di sini akan disimpan di variabel nama. Kemudian langsung kita tampilkan nama Anda titik 2 sama dengan si variabelnya. Nah, kita coba ketika kita klik input. Nah, maka dia akan muncul nama Anda titik 2 Katika Balkis. Nah, kenapa ini form yang di atas ini masih ada? Karena memang dia di satu file ya. Di satu file ini masih HTML, jadi dia memang harus memang tetap ada ya. Nah, ini contoh sederhananya. Nah, kita balik lagi ke sini. Oke. Nah, itu tadi contoh antara penggabungan antara HTML dan script PHP. Nah, ini sekarang adalah cara kedua memisahkan antara form dan proses. Jadi, memisahkan antara file PHP maupun file prosesnya. Nah, proses pengolahan form dilakukan di halaman yang terpisah dengan form inputannya. Jika proses penanganan form berada di halaman yang sama, berada di halaman yang berbeda. Jika proses penanganan form berada di halaman yang berbeda, maka value atribut action pada tag form harus diisi dengan alamat halaman tempat proses pengolahan form. Jadi, jangan lupa kalau misalnya kita memisahkan antara HTML, tampilan form dengan proses, kita harus menggunakan action di tag formnya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kita ada buat dua file ya di sini antara ya. Jadi kita membuat sebuah file HTML, ini bisa juga HTML ya. Kalian ganti bisa juga karena tidak ada PHP di dalamnya. Jadi file file pertama dan file kedua. Jadi file pertama namanya input02.php ataupun HTML ya bisa karena ini file HTML murni, nggak ada PHP-nya. Nah, baru di sini PHP-nya. Tapi biar sama, kita pakai PHP semuanya. Oke, jadi di sini kita terpisah ya. Untuk pemrosesannya tetap sama yang tadi. Jadi kita hanya memisahkan antara atas ini dari baris ke-1 sampai dengan 11 dipisah dengan dari baris ke-13 sampai dengan baris ke-18. Jadi pisah file ya. Jadi namanya berbeda. Nah, ketika berbeda ini jangan lupa nama file prosesnya ini kita masukkan di action-nya di sini. Jadi ketika kita submit ya, klik submit, dia akan memanggil atau memproses dari proses 02.php. Oke? Paham ya sampai dengan situ? Nah, kalau kalian nggak ada yang kurang jelas, kurang paham, ditanyakan ya. Jangan langsung kalian coba contoh baru kirim ke saya tanpa memahami. Ada juga tuh seperti itu. Dia langsung coba ininya. Contoh-contohnya baru langsung kirim ke saya. Sebagai bukti praktik, tapi saya mau kalian mengerti. Kalau kalian langsung mengerti, melihat contohnya itu lebih ya bagus. Tapi lebih baik ya kalian tetap ini ya mendengarkan apa yang saya jelaskan. Oke, jadi ini hasilnya tetap sama ya antara yang tadi. Nah, bedanya adalah ketika kita inputkan yang tadi nih. Jadi ketika kita klik input, dia akan memunculkan hanya yang akan ditampilkan. Nah, kalau yang tadi hasilnya adalah seperti ini kan. Karena dia di dalam satu file yang sama antara HTML dan PHP-nya ya, antara script form-nya dan script PHP-nya. Nah, tapi kalau kita misalnya yang
pakai yang ini, yang berbeda filenya nih ya. Ini file untuk scriptnya. Dan ini ininya. Apa namanya? Bentar ya, ini saya punya 02 ini kok. Oh, ini karena dicoba. Bentar ya, ini saya mau. Oke, ini kita buka. Nah, ini ya, kita klik di sini. Jika kita klik input, oh bentar, ini action ya. Nah, itu dia. Nah, kalau kita beda file nih ya, ini kita beda file kan, ini kan kita beda file antara input 1 dengan proses, input 2 dengan proses 2 kan, di contohnya. Nah, harus kita buat di sininya, actionnya itu proses, kalau enggak dia nggak akan memproses seperti ini tadi nih. Nah, nggak mau dia kan, dia tidak akan terjadi apa-apa. Jadi kita harus membuat prosesnya di sini, di actionnya, proses 02.php. Jadi dia akan memanggil atau memproses halaman ini, halaman proses 02.php. Nah, kita save, kita refresh. Oke, nah kita masukin, kita input, maka dia hasilnya seperti ini. Jadi di proses 02.php ini dia langsung menampilkan nama Anda segini. Nah, kita bisa melihat ini ya URL-nya bagaimana. Kalian bisa lihat di sini. Nih. Jadi dia akan masuk ke proses 02.php. Oke, paham ya sampai dengan di situ perbedaannya antara menyatukan proses dengan tampilan atau membedakannya. Tapi yang kita pakai ke depannya adalah membedakannya. Kenapa? Karena biar nggak pening saat terjadi kesalahan. Jadi kita hanya, oh salah di tampilan, oh berarti buka file tampilannya ya, HTML maupun CSS-nya. Oh kalau salah di prosesnya, berarti kita memperbaikinya di halaman proses, di halaman PHP-nya. Oke, sampai di situ ya. Semoga jelas. Nah, kita masuk ke contoh ketiga ya di sini. Contoh ketiga ini adalah yang tadi adalah metodenya post. Nah, sekarang metodenya get. Ya, ini tadi yang kita coba adalah metodenya post. Nah, ini kan post. Nih ya. Kalian bisa lihat ininya, coba kita besarin. Nah, ini dia di halaman URL-nya hanya biasa ya, seperti biasa localhost, baru dia akan mengambil berdasarkan filenya. Nah, coba kita kalau pakai get. Seperti di contoh ketiga ya, jadi input ketiga. Jadi di sini saya pakai metodenya get di sini. Tidak ada perubahan dari yang input kedua kecuali metode ya. Nah, ini get, oke. Nah, kemudian di proses 03-nya itu juga jangan lupa di sini untuk mengambil datanya, mengambil nilainya menggunakan variabel underscore get ya. Nah, perbedaannya di mana? Nah, coba kita buka di halaman proses di input 03. Nah, kita buat misalnya di sini Kartika Balkis. Nah, ini kita perhatikan URL-nya ya. Jadi kalau misalnya kita input, nah, lihat di sini kan, di URL-nya itu udah mengandung nilai dari yang ada, ya. Jadi di sini ada nama sama dengan Kartika plus Balkis, baru input sama dengan input. Nah, ini perbedaannya ya antara metode get dengan metode post. Jadi kalau misalnya
Metode post itu dia biasa, dia tidak akan menampilkan value yang disimpan, nilai yang disimpan ya. Kemudian kalau misalnya get, dia akan menampilkan di URL-nya. Nah, itu terserah kalian mau buat pakai metode get ataupun memakai metode post ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita akan masuk ke input type yang teks ya. Ini seperti yang tadi juga sebenarnya kan udah dicontohkan. Nah, tapi ini kita akan menambahkan input type yang teksnya itu banyak ya. Jadi sekitar 4 di sini dicontohkan. Nah, kalau 4 ada form 4 seperti ini untuk inputan 4. Untuk penulisan di script PHP itu sama aja, tinggal ditambahkan di bawahnya seperti yang tadi. Jadi di sini kita buat variabel baru, ada variabel 4 ya, ada variabel nama 1, variabel nama 2, variabel nama 3. Jadi setiap nilai yang mau disimpan itu disimpan pada variabel yang berbeda ya. Jadi misalnya di sini kan ada, ini deh kita lihatin ya, di sini dari hasilnya aja kita lihat. Nah di sini kan ada 4 nih, ada 4 inputnya ya kan, yang mau kita isi. Nah di setiap inputan ini, 1, 2, 3, 4, di setiapnya ini, itu nanti kita bakal simpan, karena isiannya bakal berbeda. Itu akan kita simpan di variabel yang berbeda. Ini variabel yang berbeda ya. Jadi jangan variabelnya sama. Jangan variabel nama 1 semua sampai ke bawah. Nah, itu nggak bisa karena dia nanti karena inputnya itu berbeda. Jadi setiap variabel yang mau menerima inputan itu nanti buatnya variabel yang berbeda ya. Jadi di sini ada input type teksnya ada 4, jadi kita buatlah variabelnya ada 4 untuk menyimpan datanya. Oke, paham ya, untuk menyimpan data kita buat variabel. Nah, untuk penulisannya seperti ini, dan ini untuk menampilkannya seperti biasa pakai echo. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, kita coba ya. Proses input 04. Jadi ingat, jadi kalau kalian mau buka halamannya, bukan buka prosesnya. Kalau buka proses nggak bisa nih, coba ya. Nih, ini kan di week 6 ini kan ada inputan, ada proses. Nah, kalau kalian buka prosesnya, itu nggak akan bisa muncul. Kenapa? Karena dia hanya sebatas proses. Oke, paham ya? Jadi tetap buka file tampilannya. Nanti kan di website kalian itu ada yang home, ya kan, home.php, baru misalnya gallery.php. Nah, mungkin di prosesnya itu nanti ada proses apa saja, tergantung yang nanti mau dilakukan proses. Oke, sekarang kita masuk ke, tadi mana? Ke input 04, udah ya. Oke, input 04 udah, sekarang input yang kelima nih, contoh yang kelima adalah, oh ini yang input 4 belum ditampilkan ya. Oke, ini input 4-nya, baru ini proses 4-nya. Kita tutup dulu. Input 4. Oke. Oke, ini inputnya, ini prosesnya. Jadi, udah dijelaskan ya, bahwa kalau kita buat input tab-nya berbeda ya, name-nya tergantung nih ya. Karena mau diisi dengan file yang data yang berbeda, jadi kita jangan lupa juga di name-nya berbeda juga namanya. Paham ya? Jadi nanti kita tinggal memanggil di sini. Nama 1, nama 2, nama 3, nama 4, tergantung dari name-nya. Jadi jangan lupa name-nya ada di sini ya, atribut dari tag-nya ya.
Oke, kita lihat input 4. Nah, ini hasilnya. Ini saya nggak pakai CSS ya, dan CSS nggak akan saya pelajari lagi karena CSS itu udah kalian pelajari. Jadi ini kan hanya untuk proses-prosesnya aja. Jadi nanti untuk pembuatan websitenya nanti akan dikasih waktu untuk pembuatan CSS-nya. Tapi nanti itu. Ini kita fokus ke pemrosesan di formnya aja, pengendalian form ya. Nah, oke. Nah, ini saya mau isi misalnya Iqbal ya. Kemudian Putri, Dian, Nurul. Nah, berarti kan ini dia berbeda-beda ya antara form teks 1, inputan 2, inputan 3, dan inputan 4. Nah, ketika kita input, dia akan menghasilkan tulisan seperti ini. Nama sahabat-sahabat dekatku, misalnya Iqbal, Putri, Dian, Nurul. Nah, itu berdasarkan apa? Berdasarkan proses 04.php. Nah, untuk penyimpanan datanya yang tadi, ini ya, yang tadi ini, ketika kita klik input, nah, maka dia akan menyimpan di variabel. Dia akan tersimpan di variabel. Oke, paham ya, disimpan di variabel. Baru dipanggillah variabelnya. Nah, coba kita matikan di sini. Kalau tanpa kita panggil, kita save, kita input, dia tidak akan menampilkan ya, walaupun di sini sudah kita simpan. Jadi tetap kita panggil variabelnya. Kalau kalian mau memanggil variabelnya. Oke, paham ya sampai dengan di situ? Oke, kita masuk ke selanjutnya ya, form input yang tipe password ya. Jadi kita udah bahas tentang tipe teks ya, input type text. Nah, sekarang kita masuk ke type password. Nah, di type password ini kalian udah mempelajarin juga di semester lalu ya, tentang bagaimana pembuatan input type password, di mana di sini tipenya di sini kita pilih password ya, beda kalau misalnya teks ininya password. Oke, nah password itu contohnya adalah, kalau di atas tadi ada nggak ya? Oh, di sini ada ya, contoh ada password di sini di Shopee. Ataupun ketika kalian login, nah itu ketika kalian mau login sesuatu itu kan membutuhkan misalnya username dan password, ya kan? Nah, ini kita buat di sini. Jadi di sini di halaman input 05.php ini dia full isian, balik lagi hanya untuk tampilan ya. Tampilan si formnya. Ya, saya tadi cari. Oke. Bukan saya, Bu. Oke, ini ya. Jadi di sini pakai tabel ya. Tabel ini masih HTML biasa. Ini pakai tabel. Di mana ada tabel nanti ada username, baru titik 2, baru form inputnya, kemudian ada password, baru sama tombol submit, ya kan? Nah, bagaimana pemrosesannya? Pemrosesan untuk mengecek, ya, untuk mengecek, balik lagi, kita kan udah belajar nih tentang apa namanya, struktur kondisi, ya kan? Nah, kita lihat di sini, kita buka proses input 05 dan proses 05. Okay. Nah, makanya sebelumnya kita harus mempelajari struktur kondisi ya, jadi lebih paham untuk melakukan pengecekan. Nah, di sini kalau misalnya kalian lihat, ini saya mau menampilkan input 05. Nah, ini contohnya ya. Ini contoh tampilan dari si input 05 ya. Yang tadi. Nah, kita akan membahas tentang si
Proses 05. Bagaimana pemrosesannya? Kalau misalnya login seperti ini, nah username-nya kalian isi aja terserah, baru password-nya itu adalah misalnya seperti ini ya. Nah, jadi kalau misalnya kita login, nanti akan hasilnya login gagal. Nah, ini kan JavaScript ya. Terserah kalian mau buat JavaScript kah atau enggak. Jadi ketika kalau misalnya salah ya, dia akan muncul alert login gagal. Nah, bagaimana caranya? Nah, di sini kalian lihat, oke, ini saya pakai ini aja kali ya, biar bisa dicoret-coret. Oke, jadi pertama adalah melakukan pengecekan, pasti ya, seperti yang sebelumnya juga, kita melakukan pengecekan terhadap form login. Nah, kemudian username dan password itu tetap kita simpan di dalam sebuah variabel untuk mengeceknya. Oke, kalau yang tadi itu kita simpan di variabel untuk kita tampilkan kan. Nah, tapi kalau pada pada password, karena untuk mau login, di sini kita tidak akan menampilkan. Oke, lihat ya perbedaannya antara yang tadi ini, oke, yang ini dengan yang ini. Kalau yang tadi ketika sudah disimpan di sini kan, ini kan sudah disimpan nih. Nih, ya kan? Ini kan disimpan nih di sebuah variabel, tinggal dipanggil. Ya kan? Karena dia hanya untuk memanggil. Nah, bagaimana dengan untuk login? Kalau login berarti kan kita harus mencocokkan apakah si username-nya itu cocok apa enggak, apakah si password-nya cocok apa enggak, ya kan? Nah, makanya ketika kita sudah simpan datanya, nilai yang sudah kita isi di username dan password itu kita simpan, nah baru kita cocokkan nih. Nih, kita cocokkan lagi nih. Apakah jika kita cocokin antara si variabel yang tadi dengan Roy. Ini kasusnya memang yang benar adalah password username. Ini kasusnya ya, ini yang benar adalah si Roy dengan password 123. Ini yang benar sebenarnya. Nah, jadi ketika kita sudah kita simpan di sini username-nya, baru kan kita cocokkan nih, apakah si isi variabel ini sama dengan Roy, ya kan? Nih, pakai sama dengan, apakah sama dengan Roy, dan pakai dan password, ya kan? Kita panggillah si passwordnya di sini yang udah tersimpan sama dengan 123. Nah, kalau sama hasilnya si Roy dan 123 ya kan, maka pakai JavaScript nih alert login berhasil, gitu aja. Oke. Nah, kemudian else lebih dari itu, maka kita timbulkan login gagal. Paham? Nah, maksud include di sini adalah untuk menampilkan kembali ke input 05.php. Oke, paham ya? Jadi kita melakukan pengecekan terhadap username dan password. Nah, bisa juga kalian buat itu pengecekan username seperti yang udah kita bahas di struktur ini, struktur kondisi. Ya kan, kita melakukan mengecek dulu username-nya bisa dulu, baru password-nya dulu baru kita cek. Nah, itu bisa juga kalian buat di sini. Nah, ini contohnya adalah menggunakan pengecekan langsung antara username dan password. Ya kan? Nah, kalian bisa juga seperti ini ya tadi, username dan password. Jadi ketika username-nya salah, langsung aja buat login gagal. Nah, kalau username-nya udah masuk tapi password-nya salah, maka tulisannya di sini password salah. Alert-nya misalnya. Nah, bisa seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke input type radio ya. Nah, ini kita coba dulu.
Nah, yang mana yang benar sebenarnya adalah Roy, ya kan? Karena ini Roy, ini ketentuannya nih, si Roy. Nah, username-nya. Kemudian password-nya apa? 1, 2, 3. Ketika kita login, nah makanya login berhasil. Baru kita oke-kan. Nah, kenapa masih kosong? Karena ini nanti bisa kita arahkan ke link lain ya. Kalau misalnya kalian udah membangun sebuah website, tinggal aja buat di sini. Include misalnya. Include di sini. Misalnya home.php bisa. Oke. Tapi karena belum ada halamannya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian kalau yang tadi ya kan, ketika misalnya Roy, kita buat di sini Roy 2. Ini walaupun walaupun passwordnya sama 1, 2, 3 kita buat. Ketika kita login, dia akan membuat menampilkan alert login gagal. Nah, ketika kita pilih OK, dia akan balik lagi. Nah, itu karena di sini ada include. Balik lagi ke input 05.php. Nah, kalau kita matikan, ya, kita save dulu. Kita login, kita oke kan, dia nggak akan balik ke halaman yang tadi. Oke, paham ya? Nah, seperti itu. Nah, ini juga jadi tugas kalian ya, untuk untuk pembuatan login ini dipisah ya antara pengecekan username dan pengecekan password. Jadi saya mau tugasnya adalah ketika kalian buat username-nya Roy, tapi passwordnya salah, misalnya 1, 2, 3, 4 misalnya, ketika kita login, maka akan tampil tulisannya saya mau adalah password salah. Tapi kalau misalnya username-nya aja salah, passwordnya 1, 2, 3, maka kita login, tulisannya login gagal, itu nggak masalah. Oke, paham ya? Jadi, saya mau seperti yang di contoh yang kemarin, dibedakan antara pengecekan username dan pengecekan password. Oke, jadi itu tugasnya ya. Tugasnya dikumpul, kalau bisa sih hari ini juga ya, di akhir perkuliahan kalau bisa. Kalau nggak bisa, saya kasih waktu 2 hari ya. Tapi kalau bisa ya hari ini juga lah, sampai jam keterangannya kalian lihat di WhatsApp ataupun fix-nya ya. Fix-nya itu kalian lihat nanti di WhatsApp maupun di Sipadi. Oke, tentang tugasnya. Oke, nah kita sekarang masuk ke, sebelum kita masuk ke selanjutnya, ini saya pause dulu ya videonya, jadi kita masuk ke video yang kedua ya, biar nggak terlalu panjang.